Di sini saya akan mereview sebuah film di mana dunia diserang oleh wabah penyakit yang begitu ganas. Film ini berjudul The Tao, yang rilis pada tahun 2011. Oke, mari langsung menuju ke pembahasannya. Film ini diawali scene recording ilmuwan yang bernama Dr. Kruipen. Ia membicarakan sesuatu mengenai perjalanan karir dan tujuan hidupnya, yang dimana ia menemukan sesuatu ketika masih muda. Di sini tentu kita tidak tahu maksud tujuan dokter tersebut. Kemudian scene berganti pada kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di dunia, dan kerusuhan terus terjadi di mana-mana. Kemudian pembahasan pokok yang terjadi di masalah ini adalah pemanasan global, yang terus-menerus mengakibatkan bumi semakin panas. Lalu scene berpindah pada wanita yang tergigit kutu, dan kutu itu keluar dari jidat wanita tersebut, dan film The Tao pun dimulai. Sungguh opening scene yang membuat penonton penasaran. Lanjut cerita dimulai ketika para peneliti yang berada di wilayah terpencil, mereka sedang mengamati seekor beruang kutub yang sedang memakan sesuatu di daratan es yang mulai mencair. Beruang itu dibius untuk dievakuasi. Namun saat seseorang melihat apa yang beruang itu makan, ternyata beruang itu memakan bangkai mamut yang ada di dalam es yang mencair. Diduga mamut itu adalah hewan purba yang mati ribuan tahun lalu dan membeku di dalam es. Akibat global warming yang kemudian mamut itu terekspos. Kemudian para peneliti membawa beruang itu ke lab mereka dan ternyata beruang itu mati tanpa sebab. Kemudian scene berpindah ke sekelompok mahasiswa. Ia adalah mahasiswa yang terpilih untuk melakukan studi lapangan ke tempat Dr. Kruipen. 2 orang lelaki dan 1 orang Asia. Kemudian Evelyn, anak dari Dr. Kruipen, ingin ikut mengunjungi ayahnya yang sedang bertugas. Di sini kita bisa melihat hubungan Evelyn dan ayahnya yang kurang begitu baik. Evelyn yang dilarang oleh seorang pilot helikopter yang ikut juga dalam ekspedisi ini. Dan mereka pun menuju ke wilayah terpencil Arktik. Di tengah perjalanan mereka membicarakan es yang mencair akibat ulah manusia yang serakah, yang membuat alam tidak stabil, permasalahan yang kompleks yang tidak ada ujungnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sana. Namun keadaan stasiun yang sepi membuat mereka bertanya-tanya, apakah stasiun ini sudah ditinggalkan berhari-hari? Generator listrik yang mati serta bau bangkai yang menyengat dari dalam ruangan. Di sisi lain kita melihat para peneliti Dr. Kruipen yang terlihat putus asa. Seorang rekannya pun terlihat sakit parah dan muntah-muntah disertai suara tembakan dari luar. Di sini kita masih bertanya-tanya ada apa yang terjadi di sisi Dr. Kruipen. Para mahasiswa sedang mencari-cari sesuatu di dalam stasiun itu. Dan film ini tidak luput dari drama percintaan antara gadis Asia yang bernama Ling dan seorang pemuda bernama Fedi. Lalu di sisi lain mereka tertuju pada sebuah lab. Di sana mereka mencium bau busuk yang menyengat, dan setelah generator listrik menyala ternyata itu adalah bangkai beruang kutub yang membusuk yang ditemukan oleh ayah Evelyn. Kemudian seorang pilot yang bernama Bart datang dan menanyakan itu. Ia tertuju pada beruang mati tersebut dan malah ingin selfie dengan beruang tersebut. Dan tiba-tiba tangannya tergigit sesuatu dan berdarah. Lukanya kecil seperti gigitan kutu. Kembali ke sisi Dr. Kruipen. Evelyn yang menghubungi ayahnya lewat saluran radio mendapati seorang wanita bernama Jen. Jen adalah partner dekat Dr. Kruipen dan ia sedang sakit parah. Evelyn menanyakan keberadaan ayahnya, namun Evelyn disuruh pergi dari tempat ini. Namun Evelyn tetap kekeh ingin bertemu ayahnya dan mendesak Jen. Dan Jen memberikan radio kepada Dr. Kruipen. Tiba-tiba ia melihat ada 2 orang yang dikubur dan Jen bertanya ada apa ini. Dengan curiga Jen kembali ke tendanya dan menembak Dr. Kruipen. Mungkin Jen kaget suara tembakan yang didengar, suara orang dibunuh dan merasa hidupnya terancam. Atau mungkin ada motif lain yang belum terjawab. Namun di stasiun penelitian Ling dan Fedi justru asik bercinta dan tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya serangga dari bawah kasur. Fedi yang fobia terhadap serangga tak kuat menahan takutnya dan Fedi memilih untuk pindah saja. Namun Ling memilih untuk tidur di kamar itu sendirian.
Kemudian menjelang subuh Evelyn mendengar ada sebuah kendaraan yang menghampiri stasiunnya dan ternyata itu adalah Jen yang pingsan dan mereka membawa masuk. Kondisi Jen yang parah sambil berbicara jangan biarkan mereka pergi dari sini. Siapa mereka? Namun belum terjawab Jen sudah pingsan. Ling yang datang melihat Jen ternyata tubuhnya sudah dipenuhi bintik-bintik aneh dan kondisinya terlihat juga tidak sehat. Evelyn yang ingin mencari bantuan melihat helikopternya disabotase dan sabotase ini disengaja supaya mereka tidak meninggalkan tempat itu. Kemudian kondisi Jen semakin parah dengan muntah-muntah yang begitu mengerikan dan ia pun meninggal. Di sini Evelyn dengan gegabahnya ingin membuat napas buatan, untung saja langsung dihentikan kawannya. Di sini mereka sudah mulai curiga ada sebuah infeksi yang membuat mereka tidak boleh pergi dan teman Evelyn berinisiatif untuk menyegel kamar Jen. Evelyn yang kebingungan memutuskan pergi ke tempat ayahnya. Ia ditemani Atom pergi ke tempat di mana semuanya berawal. Bart yang sedang memperbaiki helikopter mulai merasakan dampak dari gigitan kutu itu. Evelyn dan Atom yang sampai di sana menemukan kam yang sudah kosong. Lalu ia menemukan bangkai mamut yang sudah mulai mencair. Ia melihat ada banyak seperti telur-telur di bangkai mamut itu, kemudian ia melihat ada seorang laki-laki yang tertembak lantas ada kuburan di sana dan ia mengira itu adalah ayahnya. Evelyn pun histeris dan mereka pun memutuskan kembali. Fedi yang sedang kencing tiba-tiba mengalami kencing darah dan Fedi pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dampak dari hubungan percintaannya dengan Ling semalam. Ia pun bertanya hal sensitif kepada Ling dan Ling pun benar-benar sudah terlihat parah. Evelyn yang baru tiba di stasiun itu mengira ada hubungannya dengan mamut yang berisi telur-telur kutu dan yang terjadi kepada beruang dan juga Jen. Lantas ia memeriksa kembali tubuh Jen dan ternyata benar di perut Jen sudah terlihat kutu-kutu yang mulai banyak. Lantas ia menjelaskan kepada teman-temannya mengenai hal itu. Dan mereka memutuskan memindahkan tubuh Jen ke dalam lab bersama beruang kutub itu. Lalu Bart berbicara bahwa di tangannya mulai terasa tumbuh sesuatu dan juga kondisi yang semakin parah. Fedi yang panik bahwa parasit yang sudah mengenai di kemaluannya tapi ia tidak berani membicarakan kepada teman-temannya dan cenderung menutupinya. Evelyn yang akan meminta bantuan pun dicegah oleh Fedi dan radionya pun ditembak. Fedi mengira dengan datangnya penanganan wabah di sana ia pun akan diisolasi dan kemungkinan akan dimatikan. Kemudian Atom melihat perkembangannya di lab dan tubuh Jen mulai keluar kutu-kutu yang banyak. Bart yang mulai panik kemudian mengambil tindakan dengan membuang bagian yang tergigit di tangannya. Namun ternyata di bagian tangannya sudah menetas kutu-kutu, dan ia pun ingin mengamputasi tangannya dibantu Evelyn dan Atom. Bart disuntik dan mulai dipotong. Mendengar itu Fedi bertambah panik karena tidak mungkin mengamputasi kemaluannya. Setelah tangan Bart terpotong bekas tangannya pun dimasukkan ke dalam plastik karena kutu-kutu sudah menetas banyak. Evelyn yang sedang mencari kota medis tambahan ternyata menemukan sebuah buku catatan milik ayahnya. Ternyata di sana dijelaskan jenis kutu yang menjadi wabah di sana. Itu adalah kutu prasejarah yang sudah lama punah, dan malah ditemukan di tubuh mamut yang membeku. Kutu itu masuk ke tubuh manusia dan bertelur. Hanya saja yang paling berbahaya adalah kutu betina karena kutu betina masuk dan bertelur sebagai inang. Namun kutu jantan hanya membuka dan melukai untuk membuat akses masuk kutu betina. Evelyn yang ingat akan video dokumentasi ayahnya yang dibawa Jen berusaha untuk mengambilnya. Ternyata videotipnya tertinggal di mayat Jen yang berada di lab yang penuh dengan kutu. Evelyn memaksakan diri masuk dan mencari video di tubuh Jen yang sudah menjadi tengkorak, dan akhirnya Evelyn berhasil selamat dan sempat dikerubungi kutu. Singkat cerita, Evelyn memutar video ayahnya dan isinya yang sudah saya jelaskan tadi. Situasi semakin buruk dengan menetasnya kutu pada tubuh beruang, dan mereka memutuskan pergi dari sana dan membakar tempat itu. Ling yang sedang sakit kembali siuman dengan adanya kutu di tubuhnya dan meminta diselamatkan, namun tidak bisa diselamatkan dengan adanya banyak kutu di kamarnya. Ling yang meminta bantuan kepada Fedi dan berbicara, kau juga sudah terinfeksi.
Fedi yang tidak mau mengetahui hal itu kemudian menembak Ling dan berdalih ingin membebaskannya dari kesakitan. Namun di sana Ling belum mati dan masih meronta-ronta. Bart yang sadar setelah pemotongan tangan kembali merasakan hal aneh, ternyata di perbannya sudah menumpuk telur kutu dan kutu. Ternyata pemotongannya itu tidak berhasil. Bart yang putus asa memutuskan masuk ke dalam kamar Ling dan menyuntikannya morfin. Mereka berdua mati di kamar itu. Lantas Evelyn dan Atom bergegas untuk pergi dari sana, namun Fedi ingin pergi juga, tetapi Evelyn meminta pengecekan tubuh agar bersih tidak membawa parasit. Namun Fedi menolak dan memilih kabur. Di tengah perselisihan karena Fedi terinfeksi di sana, Fedi mencoba menembak Evelyn namun digagalkan ayahnya. Ternyata ayah Evelyn belum mati dan ia menyuruh Evelyn membakar tempat itu. Namun saat akan membakar Evelyn teringat pesan ayahnya yang ada di video. Lantas Evelyn menonton kelanjutan di video itu. Ternyata ayahnya merencanakan sesuatu. Ayahnya ingin membawa parasit itu ke kota supaya dunia tahu kerusakan yang dibuat olehnya menghasilkan mimpi buruk yang mengerikan. Ia ingin memberikan ke dunia bukti yang frontal dan nyata. Berharap dunia berhenti merusak dunia yang merusak alam. Meskipun egois tapi masuk akal. Hanya saja orang-orang yang tidak berdosa akan menjadi korban. Lantas ayahnya kabur naik helikopter jemputan. Hal itu dihentikan Atom yang naik, namun ayah Evelyn bilang mereka semua sudah terinfeksi, dan Atom pun terjatuh. Evelyn pun mengambil senjata. Di pikirannya daripada korban jutaan orang mending ia mengorbankan ayahnya. Ia menembak helikopter dan jatuh menimpa lab dan lab pun hancur bersama ayahnya. Atom yang sekarat dan akan mati meminta Evelyn memperingati dunia akan hal yang mereka lakukan. Ia membawa riset ayahnya dan pergi diselamatkan oleh regu penyelamat. Singkat cerita, scene diperlihatkan seekor anjing sedang memakan burung dan entah dari mana burung itu dihinggapi parasit. Otomatis anjingnya pun terinfeksi dan majikannya membawa anjing itu ke kota. Dan film pun selesai. Tunggu, bagaimana burung itu bisa terinfeksi? Mungkin burung itu memakan bangkai mamut yang terekspos, kemudian burung itu menyebar ke pelosok dunia. Harusnya bangkai mamut itu juga ikut dimusnahkan biar tidak ada parasit yang tersisa.